Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala alaihi salatu wassalam hubbul watani minal iman. Anak-anakku sekalian yang putra dan putri dan seluruh majelis guru dan santri pondok pesantren Nurul Ilmi yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Jumat 17 Agustus 2018, tepat Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan, memperingati hari kemerdekaan yang ke-73, di mana tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dan juga hari Jumat bulan Ramadan, alhamdulillah negara Republik Indonesia diproklamirkan. Ini adalah satu nikmat yang harus disyukuri oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmat yang Allah berikan, lebih-lebih kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini? Jelas, kemerdekaan merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke seluruh bangsa Indonesia. Makanya itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini. Artinya bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan ini. Sudahkah kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan aturan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sebelum kita bicara bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, mungkin ada yang bertanya, apa jasa umat Islam untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini? Maaf, sebetulnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan, karena sudah jelas, karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah umat Islam, dan sudah pasti yang paling besar jasanya untuk kemerdekaan Indonesia ini adalah umat Islam. Ini apa? Silahkan, kalau tidak percaya, sensus seluruh makam-makam pahlawan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin dan percaya, dan kita harus yakin dan percaya bahwasanya para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang telah mengorbankan segalanya, bukan hanya sekedar waktunya, bukan hanya sekedar tenaganya, bukan hanya sekedar hartanya, bahkan nyawa mereka pun mereka siap korbankan untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, untuk kemerdekaan tanah air ini.
dan kita yakin dan percaya bahwa mayoritas para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia tersebut yang dimakamkan di taman-taman pahlawan yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia ini, yang ada di NKRI ini, dari Sabang sampai Merauke, mayoritas mereka adalah umat Islam dan mayoritas adalah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada yang meragukan apa jasa umat Islam, cukup silakan sensus makam-makam pahlawan bangsa, makam-makam pahlawan di negeri Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Para pahlawan bangsa Indonesia demi mendapatkan ridho Allah dan demi merdekanya bangsa ini dan demi merdekanya negeri ini dari penjajah-penjajah yang mereka tidak rela, tidak ridho negeri ini, bangsa ini dijajah oleh para penjajah. Mereka hanya bukan mengorbankan waktunya, mereka bukan hanya mengorbankan tenaganya, mereka bukan hanya mengorbankan hartanya, bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan demi mendapat ridho Allah dan merdekanya negara dan bangsa Indonesia ini. Bahkan anak mereka rela untuk menjadi yatim. Demi apa? Demi perjuangan orang tuanya untuk mendapatkan ridho Allah dan merdekanya bangsa ini. Bahkan istri-istri mereka pun rela, istri-istri mereka pun ridho, ikhlas, walaupun suaminya harus mengakhiri hidupnya di ujung senjata para penjajah. Kenapa? Demi ridho Allah dan demi merdekanya bangsa ini. Pertanyaannya, pengorbanan apa yang lebih besar selain pengorbanan nyawa? Dan ini dilakukan oleh siapa? Para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia itu mayoritas adalah umat Islam. Sekali lagi, silahkan sensus seluruh makam-makam pahlawan bangsa yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kalau kita melihat misalnya dasar negara kita yang namanya Pancasila, itu sebetulnya adalah kalau kita teliti dan kalau kita analisa dalam kajian ilmu usul fikih misalnya, itu adalah gambaran dan jelas aplikasi dari apa yang disebut dengan al-maslahah ad-daruriyah, yaitu dalam tema besarnya adalah maqasidus syariah. Yang pertama, dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini jelas adalah hifzuddin. Artinya apa? Menjaga agama. Dan ini jelas, hifzuddin ini adalah terjemahannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam Islam jelas, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan dalam Pancasila dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah, bahkan dalam surat Al-Ikhlas yang kita tahu pun adalah kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu kul huwallahu ahad, Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Ini jelas bahwa nilai-nilai yang ada pada maqasidus syariah yang pertama yaitu hifzuddin digambarkan dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dalam maqasidus syariah adalah yang disebut dengan istilah hifdzun nafsi. Kenapa hifdzun nafsi? Karena kalimat yang adil dan beradab bermakna tidak hanya keselamatan jiwa, asal hidup, tapi hidup yang berkeadilan dan yang beradab. Bagaimana kita akan mencapai apa yang disebut dengan hidup yang berkeadilan dan beradab kalau yang namanya kemanusiaan, yang namanya hifdzun nafsi tidak dijaga dan hifdzun nafsi tidak dilaksanakan dalam kehidupan kita? Maka dalam Pancasila dinyatakan sila yang kedua adalah
apa yang disebut dengan istilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dalam maqasidus syariah, al-maslahah ad-daruriyah yang kedua adalah hifdzun nafsi. Yang ketiga, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini jelas di dalam maqasidus syariah yang ketiga adalah hifdzun nasab. Artinya apa? Bermakna untuk menjaga keberlangsungan Indonesia ini melalui persatuan, maka satu negara akan terjaga kelanggengannya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga persatuan. Dan kita tahu dalam Islam dikatakan bil ittihad fil ittihadi quwwatun wa fit tafarruqi dhufun. Di dalam kita bersatu pasti di situ ada kekuatan. Tapi kalau kita bercerai-berai, kalau kita berpecah, kalau kita saling menghina, saling menfitnah, saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan organisasi, demi kepentingan partai, kita berpecah, kita saling menjatuhkan, kita saling menfitnah, maaf, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Makanya itu dalam sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dan bagaimana Indonesia ini akan berkekalan, dan bagaimana Indonesia ini akan terjadi kelanggengan kalau seandainya kita tidak bersatu dan kita tidak bersinergi di antara kita. Maka anak-anakku sekalian, kalian beruntunglah di pondok pesantren ini, dan insya Allah yakinlah satu waktu setelah kalian tamat di pondok ini, setelah kalian keluar di pondok pesantren ini, maka kalian betul-betul harus menjadi perkat bagi umat, harus menjadi perkat bagi bangsa, dan jangan menjadi pemecah belah, dan jangan kalian saling menfitnah, dan jangan kalian saling menjatuhkan di antara kalian. Makanya itu kita tahu sebelum merdekanya Indonesia ini, bahkan kita tahu banyak pondok-pondok pesantren yang sudah lahir di Indonesia ini. Banyak pondok-pondok pesantren di seluruh tanah air ini sudah ada sebelum merdekanya Indonesia. Dan kita tahu hampir semua pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, bahkan yang namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman pun itu sebetulnya adalah seorang kiai, seorang ulama, seorang yang betul-betul yang tidak rela, yang tidak ridho, yang tidak ikhlas mengorbankan jiwa raga mereka, jiwa raga yang tidak ikhlas melihat negeri ini dijajah oleh para penjajah. Maka beliau adalah, kita tahu, sebagai Panglima Besar TNI Tentara Republik Indonesia, dan sebetulnya beliau adalah seorang guru, seorang ustadz, dan kita tahu beliau juga adalah seorang yang bukan hanya sekedar bergerilya sana bergerilya sini, tapi adalah seorang pendidik. Yang keempat, yang namanya Pancasila adalah bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini jelas dalam yang disebut dengan maqasidus syariah yang keempat adalah hifdzul aqli. Kenapa? Dengan musyawarah kita sedang memelihara dan sedang menghormati akal masyarakat. Artinya apa? Dengan musyawarah kita menghormati akal masyarakat, dan kita tidak diktator, dan kita tidak merasa benar sendiri. Segala persoalan kita selesaikan dengan musyawarah. Segala persoalan kita selesaikan dengan bersama-sama, dan kita cari di mana solusi dan apa jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan tersebut. Yang kelima, yaitu Pancasila bunyinya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di dalam maqasidus syariah al-maslahah ad-daruriyah yang kelima adalah hifdzul mal. Apa itu hifdzul mal? Menjaga harta. Karena apa? Dalam konteks negara, yakni menjaga keadilan sosial antar warga. Artinya adalah di sini kita jelas dapat menyimpulkan ini salah satu jasa dari umat Islam yang mana
al-maslahah ad-daruriyah, di dalam maqasidus syariah yang dijelaskan begitu jelas di dalam kitab-kitab usul fikih ini jelas. Ini adalah yang mewarnai yang disebut dengan Pancasila yang kelima. Jadi kalau kita bicara mana jasa umat Islam untuk negeri ini, dari isi dan intisari Pancasila pun di situ jelas adalah diwarnai oleh apa yang disebut dengan al-maslahah ad-daruriyah, yaitu maqasidus syariah yang ada dalam ilmu yang disebut dalam Islam adalah ilmu usul fikih, metodologi hukum Islam. Makanya itu kita sebagai umat Islam, kalian sebagai santri-santri, sebagai kadar-kadar umat, siapkan diri kalian dengan apa? Dengan ilmu. Siapkan diri kalian dengan apa? Dengan berbagai macam keterampilan. Siapkan diri kalian untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan bekerja keras, dengan bekerja sungguh-sungguh, dengan apa? Dengan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam setiap ceramah atau kuliah subuh kalian kami ajarkan bahwasanya di dalam menghadapi kehidupan ini segala sesuatu modali hidup, dan di dalam bekerja ini pertama kali adalah niat harus betul, dan niat betul-betul harus lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah. Dan ini sudah dibuktikan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Maaf, mereka berjuang bukan ingin menjadi orang kaya. Mereka berjuang bukan ingin menjadi tenar. Mereka berjuang bukan ingin menjadi pejabat. Mereka berjuang bukan untuk menjadi orang hebat, bukan, tapi semata adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan demi merdekanya negeri dan bangsa ini. Maka dari sekarang luruskan dan bersihkan niat kalian kalau ingin mengisi kemerdekaan ini. Untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini memang diperlukan niat yang ikhlas. Untuk mengisi kemerdekaan ini memang diperlukan niat yang bersih. Bersih dari apa? Dari segala apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah mempunyai niat yang ikhlas, sebelum kalian berbuat, pertama kali kalian harus punya apa yang disebut dengan percaya diri. Dan mulai berbuat dengan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam perjuangan mengisi kemerdekaan ini, kalau ada rintangan-rintangan di tengah jalan, agar diberikan kekuatan oleh Allah di dalam menghadapi rintangan tersebut. Dan di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan skill yang ada pada diri kita, dengan segala kemampuan pada diri kita, Allah berikan kekuatan kepada kita di dalam mengisi kemerdekaan ini. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengisi kemerdekaan ini. Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan segalanya kepada kita. Dan kalau ada rintangan-rintangan yang pasti ada, kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mampu menghadapi rintangan tersebut. Dan seandainya ada rintangan-rintangan pun, Allah berikan solusi dan jalan keluar dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Faham? Faham? Dalam mengisi kemerdekaan, ikhlaskan niat kalian. Di dalam mengisi kemerdekaan, di dalam bekerja, mulai dengan doa minta kekuatan kepada Allah. Setelah itu, bekali selalu diri kalian dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu itu berkembang. Karena apa? Dalam agama kita pun dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu oleh kalian, hei umatku, kata Rasulullah, dari buayan sampai liang kubur. Artinya sampai kita mati, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Maka dalam Islam dikatakan apa? Man qala alimun fahuwa jahilun. Man qala alimun
fahuwa jahilun. Barang siapa yang mengatakan dirinya sudah pandai, barang siapa yang berkata bahwa dirinya sudah banyak ilmu, itu sebetulnya adalah orang bodoh, dan itu sebetulnya adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Maka mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua, bekali diri kita dengan ilmu. Dan selain bekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan berbagai macam keterampilan, bekali diri kita dengan berbagai macam skill. Maka alhamdulillah di sini kalian diajarkan berbagai macam skill dan keterampilan. Contoh misalnya setiap malam Jumat kalian diajarkan muhadharah. Ini sebetulnya skill bagaimana kalian bisa mengutarakan pendapat kalian di depan umum dan di depan publik. Bahkan alhamdulillah anak-anak kelas 5 dan kelas 6 atau apalagi kelas 6 sudah diajar untuk dan sudah dilatih untuk tampil dalam khutbah Jumat. Dan dalam segala apapun perlombaan-perlombaan, kalian ditampilkan dalam segala perayaan apapun, acara apapun di pesantren ini. Bahkan dalam perayaan seperti Maulid Nabi pun hampir semua yang mengisi acara, selain yang sambutan dari pimpinan, selain yang penceramah inti, kalian yang sebagian besar mengisi acara tersebut. Bahkan dalam setiap pengajian wali santri setiap bulan, kalian yang ditampilkan, menampilkan segala skill dan menampilkan segala apapun yang kalian miliki untuk bisa belajar menampilkan di depan umum. Ini jelas kalian berbekali dengan berbagai macam skill dan keterampilan, berbagai macam skill dan keterampilan. Bahkan kalian diajarkan silat, kalian diajarkan yang namanya berbagai macam keterampilan di tempat ini, dan bukan tidak sedikit. Bahkan sekarang pun kalian disuruh untuk bagaimana memimpin acara 17 Agustus ini. Semua diserahkan kepada kalian yang mengisi semua acara. Subhanallah. Ini apa? Karena realita di masyarakat pun nanti kalian akan seperti itu. Kemudian setelah bekali diri dengan ilmu dan dengan skill, apa? Jalin silaturahim dengan berbagai macam pihak dan dengan seluas-luasnya. Dan Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man arada ayyub sato fi rizqihi wa ayyun sa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa man arada ayyub sato fi rizqihi, supaya rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada ayyub sato fi rizqihi wa ayyun sa'a fi atharihi, hidupnya penuh arti, dan hidupnya berarti untuk kehidupan orang banyak walaupun dia setelah tiada. Karena apa? Karena harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apa kata Rasulullah? Falyasil rahimahu, jalin silaturahim, jalin network, jaringan kerja seluas mungkin dan sebanyak-banyaknya. Maka Islam mengajarkan kita tidak mencari musuh, kita tidak mencari musuh, tapi sekali lagi, kita tidak mencari musuh. Tapi kalau ada musuh, kita tidak takut dan kita siap untuk menghadapinya. Subhanallah. Itulah ajaran yang diajarkan dalam Islam dalam untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian setelah jalin silaturahim sebanyak mungkin, bekerjalah, berbuatlah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan sebaik-baiknya. Dan jangan ada kata yang disebut dengan egois, jangan ada kata berkhianat. Berbuatlah sebanyak mungkin, berbuatlah sebaik mungkin, berbuatlah seoptimal mungkin untuk agama kalian, untuk negara kalian, dan untuk bangsa kalian. Subhanallah. Makanya itu dalam Islam ini kita diajarkan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali manusia yang mengisi hidupnya berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat. Kemudian iman itu jadikan landasan untuk apa?
wa amilus sholihat, untuk mengerjakan segala perbuatan apapun yang soleh, yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam bekerja, bekerjalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam berbisnis, berbisnislah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di dalam bergaul, di dalam bersosialisasi, bergaullah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berpolitik, berpolitiklah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Dalam segala aspek kehidupan kita 24 jam, kita diperintahkan oleh Allah untuk wa'amilus sholihat, untuk berbuat, tapi bukan sekadar berbuat yang berlandaskan iman, dan berbuat sesuai dengan aturan Allah, yang tidak keluar dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah katakan wa tawasau bil haqqi. Karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna, karena kita manusia ini tidak ada yang namanya sempurna, pasti ada kekurangan, maka kita disuruh oleh Allah untuk saling memberikan wasiat dan nasihat, dan untuk saling memberikan masukan dengan kebenaran. Apa ukuran kebenaran itu? Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu watawasau bisabr. Dalam perjuangan ini penuh pengorbanan. Di dalam berjuang ini penuh apa yang disebut dengan pengorbanan. Negeri ini pun merdeka tidak cuma-cuma. Negeri ini pun merdeka dengan apa? Dengan pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Maka di dalam berjuang, di dalam mengisi kemerdekaan, kita harus sabar. Sabar dalam apa? Ketika diberikan oleh Allah amanah, ketika diberikan oleh Allah kenikmatan, ketika diberikan oleh Allah dengan jabatan, mari sama-sama kita sabar dalam menerima amanah dan nikmat tersebut. Artinya sabar apa? Tidak lupa diri, tidak angkuh dan tidak sombong, apalagi zalim dengan amanah dan jabatan dan kekayaan yang Allah berikan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar apa? Sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup. Sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Pasti dalam kehidupan kita akan menghadapi apa yang disebut dengan ujian hidup. Pasti. Tidak ada yang namanya ujian kesulitan, itu tidak akan bisa terhindar, dan kita tidak akan bisa menghindari. Maka dalam menghadapi kesulitan hidup itu, sesulit apapun, misalnya menderita bagaimanapun, banyak bagaimanapun cobaan-cobaan hidup berupa kesengsaraan, kesusahan, kita tetap menjadikan iman landasan hidup kita. Sesusah apapun, semiskin apapun, menderita apapun, kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, kita tidak akan menggadaikan harga diri kita, dan kita tidak akan menggadaikan agama kita, apalagi menggadaikan bangsa ini, menggadaikan negeri ini. Kita gadaikan, tidak ada ceritanya bagi umat Islam menggadaikan bangsanya sendiri, menggadaikan negaranya sendiri, apalagi menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Tidak ada itu bagi diri dan jiwanya para santri yang apa? Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai bangsa dan negeri kita. Kami yakin suatu saat, pasti pada waktunya kalian, suatu saat ada yang akan menjadi, mungkin misalnya para pemimpin di negeri ini. Mungkin ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, bahkan jadi menteri. Bahkan tidak mustahil dari nur ilmi ini kita tidak tahu, siapa tahu bisa jadi kalian ini salah satu nanti yang mengemban amanah di Republik Indonesia ini, yang menjadi presiden di negeri ini. Tidak mustahil. Mustahil atau enggak? Mustahil atau tidak? Maka ketika kalian nanti mendapatkan amanah dari Allah, ketika kalian nanti mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin bangsa ini, untuk memimpin negeri ini, apapun jabatan kalian, dari yang terendah sampai yang tinggi,
tolong sabar dalam menerima amanah Allah tersebut, sabar dalam menerima kepercayaan dari masyarakat tersebut. Artinya apa? Artinya kalian tidak lupa diri. Artinya apa? Kalian tidak sombong. Artinya apa? Kalian harus menjadi pemimpin yang adil dan pemimpin yang selalu apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kalian mendapatkan berbagai macam ujian dalam kehidupan, jangan gadaikan harga diri. Jangan gadaikan negeri dan bangsa ini kepada asing dan asing. Jangan gadaikan bangsa dan negeri ini kepada orang lain. Karena apa? Negeri Indonesia ini ditebus dan hasil pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita bertanya kepada hati nurani kita masing-masing. Apakah rela, apakah ridho, apakah ikhlas seluruh pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ini yang telah mengorbankan segalanya, bukan hanya mengorbankan waktunya, bukan hanya mengorbankan tenaganya, bukan hanya mengorbankan hartanya, bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan. Anak mereka menjadi yatim, istri mereka menjadi janda demi mendapatkan ridho Allah dan demi negeri ini merdeka dari penjajah. Namun setelah negeri ini merdeka, diisi oleh para pengkhianat-pengkhianat, diisi oleh para koruptor-koruptor, diisi oleh orang yang akan menggadaikan bangsa dan negeri ini. Demi apa? Demi kepentingan pribadi. Demi apa? Demi kepentingan kelompoknya. Demi apa? Demi kepentingan partainya. Mari sama-sama kita bertanya, apakah mereka rela dan ridho kalau melihat bangsa ini dan negeri ini digadaikan? Apakah mereka rela? Apakah mereka ridho? Mereka tidak rela dan tidak ridho. Kenapa? Karena bangsa dan negeri ini merdeka bukan gratis dan bukan hadiah, tapi hasil pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Nah, inilah yang mungkin wajib kita hayati setiap merayakan kemerdekaan ini. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan apa? Dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita syukuri. Ini bukan hadiah dari penjajah. Ini hasil pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa kita bersyukur? Bersyukur dengan hati yang ridho dan puas mendapatkan kemerdekaan negeri ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepada Allah. Yang keluar dari lidah kita adalah ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah. Dengan apa lagi? Dengan segala apapun ilmu yang kita miliki, dengan segala apapun kapasitas dan keahlian yang kita miliki, dengan segala apapun keterampilan dan skill yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, mari sama-sama kita optimalkan dan kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mengisi kemerdekaan, dan insya Allah ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ridho, rahmat dan keberkahan oleh Allah dilimpahkan oleh Allah kepada bangsa kita. Ridho dan rahmat dan keberkahan dari Allah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa dan negara kita. Dengan syarat kita bersyukur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merdeka. Merdeka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.